Alhamdulillah wa syukurillah. Nikmat yang sangat luar biasa. Alhamdulillah. Pertama, nikmat dan keberuntungan yang hari ini bisa kita rasakan itu yang pertama adalah gimana orang-orang kayak kita ini ditakdir bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan dengan keadaan sehat wal afiah. Itu nikmat. Karena banyak orang yang merindukan bulan suci Ramadan ini, tapi dengan tiba-tiba kehendak Allah dikersakan yang lain, dikersakne sing liya. Mungkin dipanggil oleh Allah, akhirnya tidak bertemu. Ada kalanya yang bertemu tapi keadaannya kurang sehat, akhirnya tidak bisa menjalankan ibadah dengan baik. Jadi keberuntungan kita yang pertama, kita bisa bertemu bulan suci Ramadan dengan keadaan sehat walafiat. Keuntungan yang kedua, orang-orang kayak kita itu alhamdulillah bertemu dengan beliau-beliau seperti halnya Abah Sulaiman yang memiliki jiwa sosial luar biasa, perhatian akan ibadah luar biasa. Ya seperti ini, membangun Masjid Al-Ilyas yang semenarik ini, bahkan beliau memiliki kebiasaan kalau masuk pada bulan suci Ramadan bersedekah untuk yang traweh, untuk yang jamaah. Nah ini luar biasa. Nggih, sugeng rawuh ibunda saya, Bunyai Hajah Lam'atul Waridah dan kakak-kakak saya. Nggih, sugeng rawuh Bunyai. Alhamdulillah. Full Bunyai mesti rawuh karena Abah Sulaiman ini kayak anak lanangnya Bunyai ini. Ya, mesti rawuh, sulit rawuh pada Bunyai. Alhamdulillah. Jadi keberuntungan yang pertama itu. Keberuntungan yang nomor dua, kita itu alhamdulillah bertemu orang-orang seperti beliau Abah Sulaiman, orang yang perhatian dengan masyarakat sekitarnya dan perhatian dengan ibadah masyarakat sekitarnya. Loh, saya yakin jenengan semua yang hadir atau berjamaah di sini itu kan ya nyun sewu, jangan marah ya. Ya tidak semuanya itu benar-benar ikhlas lillahi ta'ala. Mungkin ada kalanya mungkin seperti saya lah. Saya itu pengen jamaah ke sini karena memang penasaran dan masjidnya bagus. Mungkin ada kalanya wah kalau jamaah di sana mungkin dapat sangu. Ya kan loh. Sing rene golek sangu wonge teko. Biasane kudung ireng biane. Tapi nek sing luwih parah kudung coklat mburi ya lho. Lah, wonge teko lho. Iya. Lah, tapi beberapa nopo kreativitasannya Abah Sulaiman ini tadi diakui atau tidak itu sangat bermanfaat untuk umat. Sangat bermanfaat untuk umat. Artinya yaitu tadi, saya ketemu di depan itu yang tatoan itu jadi traweh. Yang ini padahal laki-laki kupingnya ditindik iki lho malah traweh. Gek aku curiga iso-iso kuwi salat liyane malah ora paling traweh tok. Lho malah keplok-keplok lah iki wonge teko iki. Iya kan? Tapi dengan beberapa metode-metodenya Abah Sulaiman, mungkin dibangunkan masjid, biar jamaah itu tertarik. Wong ketika saya diinceng iki bahasa Indonesiane apa? Halah ya bahasa Jawa ya. Waktu tak intip dari sana, sing tak sawangi sing jamaah ning jero iki ya ora kok apik-apik nemen, sing apik ning sop 1, 2, 3. Mburine iki wis blendes kabeh. Wong cetuk kula ya ngene kok. Imame wis Allahu Akbar cetuk Gus Idam ning lor ngono wis ngene. Gus, beh ra sida salat iki aku. Nggih. Mungkin ya karena masjidnya rapi, bagus. Mungkin ya karena kedermawanannya beliau, mungkin yang jamaah dikasih reward, dikasih hadiah. Nah ini keberuntungan kita. Akhirnya mungkin yang dulunya itu mungkin gak jamaah, akhirnya jamaah. Bahkan yang dulunya yang jamaah mungkin istrinya tok, akhirnya sak bojone kadang anake tanggane disilih barang. Ya barang. Gitu Beb, leres. Tenanan iki tak inceng kabeh, tak pantau kabeh. Iki ya. Kadang enek sing ora jamaah barang ku nek Abah Sulaiman muncul langsung ngene Allah. Iki kok ya iso iki ya.
enek-enek, tibakno garangan iki ora ning Blitar tok, Gondang Legi ya akeh tibakno aku ya. Lah makanya saya, ibu saya sayang sama Abah Sulaiman. Wis kayak kakak saya sendiri karena yaitu beliau itu sosialnya bagus dan memikirkan gimana masyarakat sekitarnya itu lebih baik, membuka lapangan pekerjaan banyak, membuka tempat ibadah dengan semenarik mungkin. Masya Allah, ya minimal jenengan itu kalau memang belum bisa berangkat ke Madinah, minimal di sini foto story itu lumayan. Mari kuwi backsone labbaik Allahumma labbaik ngono. Kuwi kancamu ngirane ning Madinah. Ya ta? Ya. Makanya saya katakan Abah Sulaiman itu ibarat lilin. Beliau rela meleleh, susah payah menata semuanya untuk menerangi orang lain dan orang-orang di sekitarnya. Maka PR terbesar kita gimana terus mendoakan beliau beserta istri, beserta keluarga, sehat panjang umur. Dalam setiap langkah kebaikannya semoga dilancarkan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah, seperti halnya beliau memiliki gaya atau tradisi. Sekarang masih ada enggak itu? Kalau tarawih atau jamaah sama Abah Sulaiman dikasih sangu itu loh. Masih. Loh. Ini luar biasa loh. Ini luar biasa. Ini walaupun beliau tidak menyampaikan tapi secara tidak langsung beliau itu mengajak bulan ini bulan yang penuh dengan berkah. Kita semua harus mengambil keuntungan. Keuntungannya bukan masalah keuntungan bisnis. Keuntungan mumpung Allah ini lagi promo pahala besar-besaran. Akhirnya secara tidak langsung entah itu yang baik atau tidak baik mereka bersemangat untuk jamaah. Imam Hasan Al-Basri menyampaikan Ramadhanu sukun koma sumang fadlo. Ramadan itu ibaratnya pasar kata Imam Hasan Al-Basri. Ibaratnya pasar yang tiba-tiba itu dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala dan kemudian tiba-tiba juga ditutup kembali. Waktunya singkat cuma 1 bulan. Robiha fihiman robiha wa khosiro fihiman khosiro. Beruntung bagi mereka-mereka yang dapat mengambil keuntungan pada bulan tersebut. Beruntung dan rugi bagi mereka-mereka yang menyia-nyiakan waktu tersebut. Lah, panjenengan kita semua tetangganya, saudaranya, bahkan sampai putranya Abah Sulaiman kadang saya melihat dari rumah itu Fajar kadang markiri loh kadang. Anak bos luar biasa. Kadang markiri, kadang saya kirim ke Abah. Fajar ini kenapa ini kok markiri? Waduh, luar biasa. Loh, Ramadhanu sukun koma sumang fadho. Ramadan itu ibarat pasar. Dibuka oleh Allah, kemudian ditutup kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah kita harus benar-benar bisa memanfaatkan bulan ini dengan baik. Robiha fihiman robiha wa khosiro fihiman khosiro. Mereka akan beruntung yang bisa mengambil keuntungan. Lah salah satunya orang yang akan beruntung yang dapat mengambil keuntungan pada bulan suci Ramadan ini siapa saja? Mereka-mereka yang tidak hanya menjalankan kewajiban pada bulan suci Ramadan, tidak hanya menjalankan puasa saja, tapi mungkin ibadah-ibadah yang lain, sunnah-sunnahnya Rasulullah, termasuk taraweh, termasuk darus, termasuk kayak panjenengan memperingati nuzul Quran. Abah Sulaiman rela menghadirkan beliau Al-Mukarram Kiai Haji Muammar. Suaranya bagus luar biasa dan tak lihat jamaah cuma Allah. Loh, kamu itu menikmati tenan apa ora? Ya, aku curiga, kayaknya apa wong-wong kayak Allah kayak tak cek kayak. Wah tiba nenek sing karo ngantuk Allah. Ya mungkin ada yang soleh-soleh beneran itu, masya Allah menikmati dengan alunan Al-Quran yang dibacakan beliau. Ini luar biasa. Maka secara tidak langsung fenomena yang ada di Masjid Al-Ilyas yang diikhtiarkan dibangun oleh Abah Sulaiman, yang didukung oleh masyarakat sekitar, yang disemangati oleh masyarakat sekitar. Ini adalah salah satu ikhtiar gimana kita mengambil keuntungan pada bulan suci Ramadan. Makanya saya yakin seluruh yang hadir ini insya Allah akan menjadi orang-orang yang beruntung dunia akhirat. Lah semisal Abah Sulaiman ini cuek, mungkin kekayaannya atau hartanya itu mungkin tidak digunakan untuk bangun masjid yang menarik seperti ini.
atau mungkin katakanlah tidak memiliki reward bagi mereka-mereka yang jamaah, katakanlah cuek. Ya pasti saya yakin mungkin waktu terawih ini masih ada orang itu. Lah kayak emak-emak ini mungkin kan terawih itu jenengan-jenengan mohon maaf loh ya. Semangatnya paling awal-awal tok paling sedino rong dino ya toh. Wong biasanya akhir-akhir mepet Idul Fitri iki lho alasane ngecat pager, ngecat omah. Gitu. Nah, tapi karena digundang legi nih, bahkan gara-gara metodenya Abah Sulaiman, kalau bulan suci Ramadan ST ini sepi. Sabilu Tobah itu loh Blitar itu sepi. Karena semua jamaah ke sini. Lah kalau di Sabilu Tobah nggak ada sangunya. Ini luar biasa, Masya Allah. Makanya monggo masyarakat sekitar, jamaah-jamaah yang hadir di Masjid Al-Ilyas ini monggo didukung. Kita harus tambah semangat. Beliau rela menghadirkan beliau, bahkan setiap tahun tadi saya bilang bertanya ke Yai Muammar, sudah berapa kali? 3 kali katanya. Masya Allah, monggo terus semangat. Dan jangan sampai keistiqomahan kita itu hanya ada pada bulan suci Ramadan saja. Tapi gimana sebisa mungkin nanti setelah bulan suci Ramadan ini selesai, panjenengan terus. Karena salah satu afdhalul a'mal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ahabul a'mal, amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu yang konsisten, yang dilakukan terus menerus. Tadi Abah Sanusi sudah menceritakan bahwasanya alhamdulillah kita bisa berkumpul. Orang itu yang mampu beramal 1 dilipat gandakan 10 kali lipat pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis itu untuk bulan yang bukan bulan suci Ramadan. Jadi pada hari-hari biasa itu ketika orang itu melakukan amal soleh, itu pahalanya bisa dikalikan 10 kali lipat, bahkan 700 kali lipat. Dawuhnya Rasulullah seperti itu. Lah ketika kita itu mampu beramal, melakukan amal soleh pada bulan suci Ramadan berkali-kali lipat. Bahkan dawuhnya Imam Nawawi rahimahullah, beliau menyampaikan, mudhafa'atul ajri fi Ramadan la ya'lamu miqdaroha ilallah. Dilipat gandakannya pahala amal soleh pada bulan suci Ramadan, ini tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau masyarakat Gondang Legi, masyarakat dusun penjalinan ini terus istiqomah, bahkan Ramadan jamaahnya penuh seperti ini, tidak Ramadan penuh seperti ini, Masya Allah, insya Allah panjenengan besok akan terkaget-kaget, tiba-tiba di akhirat panjenengan akan diberi fasilitas yang mulia oleh Allah Subhanahu wa taala, dan panjenengan akan dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dawuhnya Imam Nawawi, mudhafa'atul ajri fi Ramadan la ya'lamu miqdaroha ilallah. Dilipat gandakannya pahala pada bulan suci Ramadan tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Fahuwa musimul khair wal barokah. Bulan ini bulan penuh kebaikan dan penuh keberkahan bagi siapa saja yang menjalankan amal soleh, entah itu berbagi, entah itu memperbaiki ibadahnya, entah itu istiqomah membaca Al-Qur'annya, entah orang itu mungkin menahan hawa nafsunya dengan sepenuh-penuhnya, kemudian menggantikan dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Insya Allah dia akan menjadi orang pilihan Allah yang kelak akan dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fadlullahi fihi lahaddalahu. Dan karunia Allah pada bulan suci Ramadan ini tidak terbatas. Kalau kita ingin merayu Allah, saya minta tolong ini tanya dulu saya. Jenengan niku pengen diperhatekne Gusti Allah napa mboten? Pengen entuk dekengan pusat napa mboten? Dekengan pusat itu maksudnya dekengane Gusti Allah. Umpamane duwe penyakit, golek tombone penyakit penak. Umpamane ra duwe dhuwit, dilalah ya gampang duwe dhuwit, cepet pulih. Duwe utang, sing duwe utang wonge teko nyaure yo penak. Lah niki nek pengen golek perhatian yo pada bulan suci Ramadan ini, lakukanlah kebaikan semampu panjenengan, sebanyak-banyaknya. Apapun yang kamu mampu, itu lakukan. Nah di sini sudah banyak orang-orang baik sebagai contoh-contoh panutan-panutan kita semua. Yang ringan tangan ada,
yang entengan ada, yang dermawan ada, yang pinter ngaji banyak, yang istiqomah banyak. Mendekatlah, berkumpullah dengan beliau-beliau. Insya Allah panjenengan pada bulan suci Ramadan ini akan benar-benar mendapatkan karunia-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Jadi saya tadi habis tarawih itu sempat berpikir, sebenarnya selain Abah Sulaiman ini membangun Masjid Al-Ilyas dan mengadakan program berbagi bagi mereka-mereka yang jamaah, ketika saya berpikir secara tidak langsung, Abah Sulaiman itu menciptakan ketahanan iman. Pertama untuk dirinya dan keluarganya, nomor dua untuk masyarakat sekitarnya. Secara tidak langsung beliau itu menciptakan ketahanan iman. Yang mana iman ini adalah salah satu nikmat yang tidak boleh lepas di dalam diri kita. Bahkan kita selalu berdoa di akhir doa kita bahwasanya kita ingin meninggal dengan husnul khotimah. Artinya membawa nikmat iman dan nikmat Islam. Nah, secara tidak langsung dengan semangat beliau itu menciptakan ketahanan iman. Gus, maksudnya gimana tuh Gus? Katakanlah umpamanya, saya tadi kan ikut taraweh tuh, lihat jamaah banyak taraweh. Saya mikir, semisal saya menjadi Abah Sulaiman, katakanlah tiba-tiba saya itu pas nggak pengen jamaah, kok tiba-tiba lihat orang jamaah banyak, wah yang jauh saja datang, saya kok enggak, akhirnya kita terpacu untuk datang, terpacu untuk jamaah. Mungkin kalau bagi putra-putra Abah Sulaiman, wah ini loh tiap hari jamaah, maktubah, setiap waktu sholat selalu rame. Akhirnya mungkin Mas Hafid, Fajar, bahkan sampai Azmi, ini kemudian akhirnya terpacu dengan baik, lingkungannya baik. Bagi lingkungannya apa ketahanan imannya? Ya mungkin kalau lingkungannya Abah Sulaiman itu mungkin ada garangan-garangan yang belum baik, ibadahnya belum baik. Mungkin wong yang jauh saja itu loh jamaah. Akhirnya mau tidak mau kita memantaskan diri. Lah ini contoh nggak usah jauh-jauh. Lah ini semisal musim jamaah, tetangga-tetangga ini mau keluar nggak pakai kerudung saja. Mikir toh? Mikir, artinya ketahanan imannya semakin bagus. Masya Allah, makanya di sini harus benar-benar didukung. Saya yakin dengan seringnya kehadiran ulama-ulama di tempat ini, berkumpulnya para ulama di tempat ini, saya yakin pasti suatu saat dari desa sini, dari daerah ini akan muncul ulama-ulama masa depan. Amin Allahumma amin. Ini ketahanan iman yang luar biasa. Contoh kayak saya, semisal saya sendiri, saya ini punya rutinan Senin sama Kemis. Secara tidak langsung itu kan menjadi ketahanan iman saya. Kayak saya semisal diundang orang puasa-puasa, kan poso-poso ya awan-awan ya ngulak toh. Apa neh ro es degan ning dalan, es teh. Tapi pengen jane menggok ning warung ngono pengen. Beh tapi engko roh tanggaku, engko roh followerku. Akhirnya yo wis pilih tersiksa ning jero mobil ngono ae. Engke, secara tidak langsung akhirnya kita memantaskan diri terus baik. Makanya Masya Allah, semoga seluruh jamaah Masjid Al-Ilyas dan masyarakat sekitar ini dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain membentuk ketahanan iman, kalau memang kebiasaan-kebiasaan berjamaah dan memakmurkan masjid ini benar-benar terjaga ila yaumil qiyamah, seluruh masyarakat sini itu jamaah terus. Wis katakanlah kayak Madinah lah. Katakanlah kayak Madinah. Hobinya jamaah. Setiap jamaah toko tiba-tiba ditutup. Setiap jamaah kegiatan apapun ditinggal dulu. Jamaah. Akhirnya sampai ibadahnya itu benar-benar lillahi ta'ala, menjadi salah satu ibadah sebagai pembentuk atau perwujudan ketakwaan kepada Allah. Insya Allah di daerah sini tidak ada yang susah. Semua masyarakatnya makmur. Loh, saya bilang seperti ini ada dalilnya. Jenengan pernah buka Al-Quran enggak? Pernah baca ayat firmannya Allah seperti ini enggak?
Wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahroja. Orang itu kalau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, amal solehnya ini tadi konsisten sampai benar-benar lillahi taala, sampai membentuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahroja. Ketika dia itu memiliki kesulitan apapun, kesusahan apapun, kurang lebih kan seperti itu, dia akan dikeluarkan dari setiap masalah-masalahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Entuk dekengan pusat. Mungkin kalau saat ini mungkin kayak yang gondrong-gondrong itu mungkin karena uang 20.000 bisa jadi. Mungkin kayak Gus Idam tadi penasaran sama masjidnya. Mungkin awal-awal seperti itu nggak masalah, kita masih garangan. Tapi kalau sampai ini menjadi terbudaya, wah orang Gondang Legi itu mohon maaf kalau sudah adzan saya itu nggak bisa, saya harus jamaah. Kemana? Al Ilyas. Masjidnya Abah Sulaiman. Saya berangkat. Orang yang bertani, orang yang nukang, orang yang apa. Waktunya jamaah-jamaah. Sampai akhirnya entah itu ada sodakohnya atau tidak. Entah itu nanti dilihat Abah atau tidak. Diapresiasi atau tidak. Akhirnya menjadi suatu kebiasaan yang lillahi ta'ala. Ibadahnya itu tadi. Kalau sampai sudah seperti itu, ya itu tadi. Akan terbentuk, akan muncul janjinya Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahroja. Orang yang susah katakanlah sudah nikah 3 tahun, bikin nyat setiap hari tapi nggak hamil-hamil umpamanya. Dilalah kronong ibadah terus istiqomah terus bengi gawe isuk meteng. Lah sok ben wis lairan ya ora 9 wulan umpamanya. Dilalah ada yang punya penyakit apalah. Tapi sudah terbiasa sampai amal solehnya ini tadi terbentuk suatu ketakwaan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahroja. Dekengan pusat turun. Tiba-tiba ketemu orang pelantara dari Allah Subhanahu wa taala, ketemu jodohnya obat. Bingung akan karirnya. Wah, anak saya tamat sekolah ini mau jadi apa? Tiba-tiba dapat solusi. Yaitu barokahnya ketakwaan seperti itu. Makanya sekarang ada pelopor seperti Abah Sulaiman sudah semangat seperti ini. Harus ada banyak lagi pelopor-pelopor yang lain gimana masjid ini benar-benar makmur, kegiatan-kegiatan yang ada di sini benar-benar terjaga dan gimana benar-benar istiqomah sampai muncul yang namanya ibadah karena lillahi ta'ala. Kalau karena lillahi ta'ala sampai muncul ketakwaan, ya itu tadi. Itu Allah loh, infonya dari pusat loh. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahroja ini tadi. Ini bukan dari saya, pusat A1 Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ayatnya masih dilanjutkan. Pasti yang nomor 2 jenengan seneng. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kamu akan diberi rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Tiba-tiba yang di sini banyak petani enggak? Petani apa? Tebu. Tiba-tiba tebunya ini tadi panennya itu padahal ukurannya kecil. Wah, panennya itu kayak hektaran. Ditebas gak entek-entek, tukul neh. Ya ora? Tiba-tiba wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Lah ini janjinya Allah bagi orang yang bertakwa kepada Allah. Lah tujuannya masjid ini didirikan ini bukan hanya untuk bermegah-megahan atau untuk story, bukan. Gimana kita semua dan masyarakat sekitar ini benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah kalau panjenengan itu bertakwa kepada Allah sampai ibadahnya itu bukan karena apa-apa, benar-benar lillahi ta'ala, masalahnya akan beres, dekengan pusat. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jenengan mungkin tiba-tiba, ini mau nyekolahkan anak, mau daftarkan anak ke SMP, mau daftarkan anak ke Akpol, ke Akmil. Tiba-tiba sapinya mungkin lahiran. Padahal belum dikawinkan. Ternyata dikawin sing ngopeni. Lah. Malah keplok-keplok. Garangan. Iya tenanan itu. Makanya jangan kalau lihat ulama-ulama, kiai-kiai, iya kan Beb ya. Ketika memiliki problem apa, mudah terbereskan. Kemudian tiba-tiba rezekinya lancar. Kayak ada terus.
Ya ini kayak di rumahnya Abah Sulaiman, wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Buah yo sampai teko-teko dhewe iki. Kok akeh meni jeruke. Panganan ning kene kok gak entek-entek kok. Enek terus Masya Allah, luar biasa. Ya itu, makanya monggo. Dan ketika ketakwaan itu sudah terbentuk, insya Allah panjenengan itu benar-benar akan menjadi orang-orang pilihannya Allah yang akan dimuliakan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan mereka-mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga seluruh yang memiliki hajat pada bulan suci Ramadan ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Rajab Al-Hambali beliau menyampaikan inna syahrul Ramadan syahrun tudha'afu fihil a'mal wa turfa'u fihi darajat. Sesungguhnya bulan suci Ramadan ini adalah bulan di mana amal soleh pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan derajat-derajat dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tughfaru fi sayiat dan dosa-dosa akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi hadire panjenengan pada malam hari ini dalam momentum peringatan nuzulul Quran ini benar-benar menjadi dampak, menjadi sebab panjenengan dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi sebab seluruh dosa-dosa kita benar-benar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Makanya kata Imam Ibnu Rajab, fatuba liman igtanama ayyamahu walayaliyahu. Maka beruntunglah orang-orang yang memanfaatkan siang dan malamnya dengan baik. Makanya panjenengan tadi sudah mendapatkan keberkahan qiraah dari beliau Al-Mukarram Kiai Haji Muammar. Mari mumpung ini Ramadannya masih, siangnya digunakan untuk deres Al-Quran, untuk ngaji, murojaah dan sebagainya. Nanti malamnya dihidupkan seperti ini untuk sholat malam, qiyamul lail, tadarus dan sebagainya. Beruntung bagi panjenengan yang akan memanfaatkan hari-hari ini, sangat beruntung. Jangan sampai pada momentum bulan suci Ramadan sudah mendekati Idul Fitri kita itu malah fokus gimana rumah kita nanti jajannya apa, nanti gimana, apa kita harus beli rodongnya kongwan isine rengginang, apa kacang godok, apa piye loh. Biasanya kan kalau bulan suci hari raya Idul Fitri itu kan banyak jajan-jajan munafik, banyak toh. Jajan munafik itu luarnya sama dalamnya enggak sama. Ya toh. Lagi biasanya ibu-ibu iki lho kudung pink iki. Jadi rodonge kongwan isine rengginang. Milo wis gak usah mikir hari raya itu nanti jajan kita apa, gimana rumah kita, santai saja. Nanti kalau memang jenengan mengutamakan akhiratnya, insya Allah dunianya akan datang sendiri. Ya saya nggak muji-muji, tapi saya memang banyak belajar ke beliau. Abah Sulaiman itu bagi saya beliau benar diem mai, tapi banyak yang praktek-prakteknya saya tirukan. Beliau itu kan suka sedekah di atas namakan orang tuanya, kakeknya dan sebagainya, leluhurnya. Memang kan enten riwayatipun dawuhipun Rasulullah diwasiatkan kepada Sayyidina Ali bahwasanya tasoddaq ala mautakum, bersedekahlah atas orang-orang yang sudah meninggal. Jadi kita itu bisa melakukan birrul walidain ketika orang tua kita itu sudah tidak ada. Ya salah satunya bersedekah mengatasnamakan orang tua kita atau mbah-mbah kita. Saya itu kemarin tadi malam ya gitu. Ya bersedekah saya atasnamakan kakek saya, mbah-mbah saya dan sebagainya. Terus banyaklah beliau itu yang napa niku nggih sing istimewa lah, sing kathah kula terok niku ngoten kathah. Memberikan kemanfaatan untuk orang lain dan sebagainya, ya memotivasi agar orang-orang itu gimana lebih semangat dan sebagainya. Masya Allah luar biasa, membuka lapangan pekerjaan itu yang paling istimewa niku. Dan niki kula ngefan banget niki, ngefan banget. Bahkan saya pengen gimana hidup saya itu lebih bermanfaat seperti beliau ini. Masya Allah, mungkin jenengan diparingi sukses doyo. Aku mangarep ngomongnya apa sampai lali aku.
Oh, lali aku gara-gara ngomongnya apa lali aku. Tapi yang jelas apapun yang dicapai beliau ini memang barokah. Innalikuli natijatin muqaddimatun. Semua hasil usaha itu adalah keberkahan dari pendahulu-pendahulu kita yang sangat luar biasa. Itu pasti. Mbuh tirakate, mbuh mujahadai, mbuh ikhlase, niku mesti. Niku mesti. Makanya dari kita-kita itu harus meniru seperti halnya itu. Gimana kita itu terus birrul walidain terhadap orang tua kita. Syukur-syukur kalau masih hidup, gimana kita memuliakan beliau. Kalau memang kita ini tidak mampu, ya udah semampu kita saja. Saya jadi ingat tadi saya ditanyai ini loh, sahabat saya racing ini loh, Mas Fajar bin Abah Sulaiman ini. Saya ngerokok di depan, tiba-tiba sama Mas Fajar ini dideketi saya, Gus. Kuncinya sukses itu apa? Wah, Fajar lho, sangar tenan Fajar. Aku melok Fajar. Melok Abah Sulaiman ra ngatasi ya. Berat, melok Fajar bagian iya. Kuncinya sukses itu apa, Gus? Biasa aja, kuncinya sukses itu birrul walidain. Birrul walidain. Terus saya bilang, gimana kita itu bisa memuliakan orang tua kita, mengikuti apa yang didahulu-dahulukan beliau, mengikuti apa arahan beliau, itu salah satu kuncinya sukses Fajar. Saya bilang seperti itu. Jawaban Fajar apa? Walaupun dimarahi ya Gus ya. Siap. Aku walaupun dimarahi kita harus siap. Loh itu. Karena marahnya orang tua itu sebagai perwujudan cintanya orang tua terhadap anaknya dan gimana masa depan anaknya itu agar lebih baik. Iya, itu seperti itu. Makanya saya itu banyak meniru beliau, meniru Abah Sulaiman. Sering saya itu mendengarkan beliau itu bersedekah atas nama orang tuanya dan sebagainya. Bahkan beliau meninggalkan validasi cara bahasanya saiki, pengakuan bahwasanya beliau yang setar, beliau yang hebat, itu beliau sering meninggalkan seperti itu. Ini semua keberkahan dari orang tua kita. Nah itu penting banget. Kita itu harus memiliki gaya-gaya seperti itu. Apa yang kita hasilkan saat ini adalah hasil dari pendahulu-pendahulu kita yang memang benar-benar luar biasa hingga Allah menurunkan karunia fadlun minallah, anugerah dari Allah yang sangat luar biasa. Maka dari itu selain kita di sini itu beribadah, kunci-kunci sukses salah satunya itu adalah gimana kita terus menjaga para sesepuh-sesepuh kita, menghormati sesepuh-sesepuh kita, gimana kita tidak menyakiti hatinya ataupun mengecewakan beliau. Ya walaupun itu tadi, walaupun marah-marah, ya setidaknya kita mampu diam lah, as-sukutu salamah lah. Itu. Terus tadi kita sudah mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang disampaikan oleh beliau Al-Mukarram Kiai Haji Muammar. Itu sebenarnya secara tidak langsung selain itu peringatan nuzulul Quran, gimana kita-kita yang sehat-sehat ini, kita itu terus istiqomah membaca Al-Quran. Karena salah satu kunci agar panjenengan itu benar-benar ditakdir masuk ke dalam surganya Allah, dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala, salah satunya adalah orang yang istiqomah menjaga, membaca, mengamalkan Al-Qur'anul Karim. Sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Jadi orang yang dirindukan oleh surga itu ada 4 orang. Yang pertama adalah dalil Quran, orang yang gemar membaca Al-Quran. Dan ketika Al-Quran ini panjenengan gemari untuk dibaca, jenengan istiqomah membaca Al-Quran, dari setiap yang panjenengan baca ini akan mensyafaati panjenengan, akan menolong panjenengan kelak di akhirat. Insya Allah panjenengan akan selamat dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Quran yang panjenengan baca itu akan memberi syafaat terhadap diri panjenengan. Masya Allah, lagi-lagi saya tiba-tiba teringat ya seperti itu. Betapa perhatiannya beliau kepada masyarakat sekitarnya. Selain mengajak beribadah, mengingatkan dengan langkah-langkah yang tidak kadang kita sadari, menghadirkan ahli Quran, menghadirkan qori internasional agar kita itu mungkin terpacu. Kan saya yakin dari berapa puluh persen yang hadir pasti tadi juga ada yang terenyuh,
mungkin ibu-ibu atau apa. Ya Allah, kapan yo aku duwe anak kaya Yai Muammar. Nggih no mboten? Enek sing batin ngoten niku lho. Lah iki barokahe atraksine Abah Sulaiman. Barokahe beliau menghadirkan ulama-ulama seperti itu. Akhirnya kan kita-kita itu loh, mungkin yang dulunya biasa-biasa saja. Suarane kok enak ya, Masya Allah. Kapan ya anakku iso ngono kuwi? Syukur-syukur putuku. Nek bojoku wis ora mungkin. Ya ora. Nek bojoku wis ora mungkin. Akhirnya kan jenengan mujahadah to, Bu. Ndonga to, Bu. Ikhtiar dengan sebaik mungkin. Lah ini barokah. Ini beliau itu secara tidak langsung mengajak kita semua. Beliau itu secara tidak langsung mengajak kita semua. Masya Allah. Dan selalu menghadirkan tokoh-tokoh. Bahkan saya tadi ketemu guru beliau SD. Kabeh dikumpul nih kabeh. Ya Allah luar biasa. Luar biasa. Lah kok ya Edwin duit titik ngono kan wis lali karo wong kabeh ta Edwin. Beliau lho gurune SD niku ora rawuh gurune abad niku sapa ya Abah Sulaiman kok sungkem iki gurune SD. Masya Allah kok iji eling Abah Sulaiman ini Masya Allah. Ya kuwi sing dadekne sukses iki ya niku. Nek kaya Edwin duit 50.000 ngene disopo tanggane ora kenek lah Edwin. Ya ora. Aku paham wong sing ngono kuwi lingguhe ning ndi ngono roh hau. Ketoke sing ra nggih kopiah kae lho. Lah. Pun alhamdulillah. Bejo ae dhewe iso kumpul bulan suci Ramadan ngeten iki. Selawatan sik sing Ramadan iki lho. Ramadan hadroh gen rodok kangge ngono lho. Iki mang sebagian ra traweh kok. Nganyel nih ya ana. Lah karo Abah Sulaiman dicepaki buah akeh ya mangane cacah gitu. Mosok batinku wong lanang aku ya ngono. Gak traweh iki pun jenengan riyen mawon masjidnya penuh aku yo. Wonge nek muni ngono, ayo hadroh traweh. Sampun Gus, mboten muat jadi nganu masjidnya penuh. Tak delok margono mangan. Iki mang jeruk niki luwih akeh iki mang. Wah disikat hadroh ya selesai. Karek 20% nih. Alhamdulillah aku malah eling. Enak ya panjenengan ya poso-poso ngeten iki. Ngaji ning teras masjid, suasananya kayak di rumah saya. Saya ngaji kan di teras gini kalau rutinan di rumah, ayem, wewenang. Dan ini yang paling penting, tadi saya sudah menjelaskan apa tujuan dari masjid. Tidak lain adalah agar kita lebih bertakwa kepada Allah dan ketika panjenengan mampu bertakwa, panjenengan akan dimudahkan atau bahkan sering mendapatkan rezeki dari luar dugaan panjenengan. Kemudian wau kula nggih sampun menyampaikan ketika kita mampu melakukan amal soleh pada bulan suci, bulan yang penuh dengan berkah ini, insya Allah kita akan berpotensi dinaikkan derajatnya, dihapus seluruh dosa-dosa kita, dan insya Allah kita akan mendapatkan karunia Allah yang tanpa batas. Kemudian ini yang saya ingat, salah satu keistimewaan di keluarganya Abah Sulaiman, di lingkungannya, di masyarakat-masyarakat sekitarnya, yakni adalah konsisten dekat dengan ulama. Iya, ini yang paling penting. Konsisten dekat dengan ulama. Itu sangat penting. Sangat penting. Tidak semua orang itu ditakdir memiliki rasa semangat untuk dekat dengan ulama. Loh, apa Gus? Apa toh istimewanya dekat dengan ulama? Ketika seseorang itu dekat dengan ulama, poin yang pertama secara tidak langsung mereka-mereka itu berarti melakukan perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surat Al-An'am Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan ulaikal ladina hadallah fabihudahum muqtadi. Mereka itulah para nabi, adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fabihudahum muqtadi, maka ikutilah petunjuk-petunjuk mereka. Loh Gus, ayat yang baru panjenengan sampaikan itu tadi, orang yang dipilih oleh Allah kan nabi. Yang diberi petunjuk oleh Allah nabi. Terus kita-kita itu disuruh mengikuti para nabi ketika kita ingin mendapatkan petunjuk. Loh, seluruh yang hadir ini ingin mendapatkan petunjuk atau tidak? Orang itu kalau tidak mendapatkan petunjuk gak enak. Jenengan pulang, mungkin itu jamaah AST yang kudungnya gambar saya, rumahnya mana jenengan itu? Aktif loh itu.
Rumahnya mana? Sana. Nanti Dampit. Pulang ke Dampit tapi tidak mendapatkan petunjuk. Wah, iso kleru ning Batu Songgoriti kono. Lah. Gitu. Nah, tapi kalau mendapatkan petunjuk langsung pulang, nyampe Dampit. Nah, kita semua ini kalau ingin hidupnya selamat, ikutilah orang-orang yang dipilih oleh Allah mendapatkan petunjuk. Lah kalau dari ayat yang saya sampaikan itu tadi adalah para nabi. Terus sekarang apa hubungannya dengan ulama? Sejalan dengan apa yang disampaikan di dalam kitab Fathul Bari, innal ulama warasatul anbiya. Sesungguhnya ulama itu adalah pewaris nabi, pewaris uswah hasanahnya para nabi. Faman akhadha bi ilmihim wasara ala hadihim, barang siapa yang mengambil ilmunya ulama dan menjalani kehidupan ini atas petunjuknya ulama, faqad nala as-sa'adah fid dunya wal akhirah, maka orang tersebut akan diberi kebahagiaan dunia akhir. Jadi beliau, keluarga beliau, tetangga-tetangganya sering dihadiri ulama, kemudian juga mengikuti apa yang diarahkan ulama dan juga memiliki hobi mengambil ilmunya ulama. Ulama, innal ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewarisnya nabi. Nabi adalah orang yang dipilih oleh Allah mendapatkan petunjuk. Fabi hudahu muqtadi. Kalau kamu itu ingin mendapatkan petunjuk, ikutilah mereka. Dari nabi turun ke ulama. Lah orang faman akhoda bi ilmihim wasaro ala hadihim, orang yang mau mengambil ilmunya ulama kayak jenengan, rela duduk mulai jam berapa mendengarkan daun-daunnya ulama, kemudian hidupnya atas tuntunan para ulama, petunjuknya para ulama, faqad nala as-sa'adah fid dunya wal akhirah, kamu akan dibahagiakan oleh Allah dunia akhirat. Itu di dalam kitab Fathul Bari itu. Makanya kalau orang gondang legi, orang penjalinan ini terus hatinya lunak, selalu mengikuti ulama, selalu istiqomah menimba ilmunya ulama, mendekatkan diri dengan ulama, guyub rukun, bersatu, kompak seperti ini, saya yakin di sini itu tidak ada orang susah. Semuanya itu pasti bahagia, dan bahagianya tidak di dunia saja tapi di akhirat juga. Amin Allahumma. Allahumma sholli ala Muhammad. Masya Allah, luar biasa. Makanya poin terpenting, kerukunan ini harus dijaga. Kita harus kompak, kita harus bersatu, dan kita harus bersemangat menuju ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, semoga dari daerah sini banyak kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Dari rahim-rahim ibu-ibu yang istiqomah jamaah di Masjid Al-Ilyas ini, semoga kelak menurunkan generasi penerus bangsa, ulama-ulama masa depan yang berakhlakul karimah. Alhamdulillah. Ini ada enggak jamaah yang biasa jamaah di Masjid Al-Ilyas yang rumahnya agak jauh dari sini, itu ada? Itu beneran enggak? Kalau yang belakang kudung abu-abu itu mana Bu? Ya itu ngacung terus itu. Rumahnya mana itu? Duduk itu loh, biru dongker itu loh, baju biru dongker itu. Loh mana wongnya kok hilang? Lah itu mau berdiri itu. Wah jar, nggih. Wah fajar nggih sing sedekah isin nau. Lah itu. Depannya baju merah itu loh. Lah iya itu. Lah telah-telah ini loh. Dari mana ini? Kita apresiasi. Tenang. Nanti yang lain, nanti dawuhnya Abah, yang lain nanti ketika pulang berbaris tertib. Sangoni kabeh. Yang enggak baris enggak dapat. Belajar tertib, disiplin. Wah aku juru bicaranya Abah Sulaiman sih. Sangar aku Ada sing nggo dhuwit kono, kene blas.
Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana? Panggung Rejo, Batasan Ganjaran. Wah, dekat sini. Nggih. Tanggone Mas Rowi iki. Oh nggih. Namanya siapa, Bu? Robiatul. Bu? Robi Atun. Nggih. Bu Robi. Nggih. Bu Robi biasanya jamaah di masjid ini. Nggih. Kapan? Lah, pasaan. Pos mulai poso. Beneran? Nggih, subuh barang. Subuh? Nggih. Kemarin tak lihat dari CCTV kok nggak ada wajahnya. Di belakang, Pak, di belakang biasa. Belakang mana? Belakang imaman. Embong di situ. Wow, belakang sana, belakang pol, ning omahe dhewe. Boten. Nggih kadang di tarop iki. Oh, sering. Kalau traweh di sini. Nggih. Sama siapa, Bu Robi? Sama keluarga suami, anak. Wah. Sak keluarga lho iki lho. Kan baru kayak Abah Sulaiman. Iki cara renek metode berbagi kebiasaan Abah Sulaiman ya mungkin bojone ngono dijak, ayo traweh ya mangkato dhewe. Satu keluarga? Nggih. Suami. Nggih. Anak berapa? 2. Wah, ya lumayan iki. Lumayan lumayan. Iya, klambi riyo wis padang. Alhamdulillah istimewa. Itu mulai tahun kemarin apa tahun ini toh, Bu? Ya, mulai kemarin, 3 tahunan ya. Wah, 3 tahun. Oke. Wah. Apa aku karo ning nilai ya traweh kene ya. Kita iya hasil. Jangan 3 tahun. Nggih. Enggak sih, Udah jujur, coba jujur. Nggih. Itu jamaah di sini itu ngisak tok apa traweh tok? Nggih, traweh ambek subuhan. Traweh sama subuh. Nggih. Kenapa kok milih subuh? Nggih kan gak tidur, Pak. Nyapa kok milih subuh nyapa? Wah, subuh ngenten. Nggih. Duhur ada enggak? Duhur enggak jamaah? Padahal ada jamaah toh? Ada. Duhur ada jamaah toh? Tapi enggak ada sangunya. Enggak ada sangunya, enggak teko lho iki lho, ya. Loh. Iki kan hebatnya Abah Sulaiman. Loh, enggak apa-apa, Pak. Loh, ade aja gengsi lho. Kaya awake dhewe iki, Pak, kaya awake dhewe. Kayak Gus Idam sendiri lho. Salat iki karo ngenteni ikhlas iki lho. Ya angel. Abot lho, nggih tanglet Pak Fadil iki lho. Salat awake dhewe iki lho, awake dhewe kadang rakaate kleru barang. Kelingan beh kemang jeruk dipangan margono dhewe. Aku rong mangan, aku ya ngono. Akhirnya aku tak barni ngene biasa aku ya. Kita itu kan ya kelas kayak gitu. Wah, jenengan itu karena subuh juga ada toh, Bu? Subuh. Oh, akhirnya jenengan pilih sing enek tok. Boten, Pak. Mau nari biasa niku mi titik malu. Napa? Mau nari biasa itu duhur Sabtu sama asar kan cuman sedikit jamaahnya ya. Jadi malu kalau ke sini. Malu. Ora krono sangu malu. Kalau sholat sini malu. Iya, malu. Kalau apa? Ya toren. Bahasa Madura aku gak iso aku. Jangan kerjanya apa, Bu Robi? Kerjanya apa? Rumah tangga. Suami? Ngurus anak-anak. Suami kerja apa? Suami jualan sate keliling, sate tahu sama sate ayam. Sate tahu sama sate ayam, Iya, sate keliling. Madura. Iya. Anaknya 3? 2. Kalau subuh itu anaknya juga ikut semua? Ya gak mesti, Pak. Oh, gak mesti. Enggak. Tapi malam ini ikut semua? Enggak. Cocok. Maksudnya di ping nih wis kena. Bu Robi main quantity. Cocok aku, alhamdulillah. Bu Robi apa ya? Konya apa ya Bu Robi? Oh, solawatan ae. Solawatan apa doa terawih apa doa sholat witir? Solawatan yang bisa apa Bu Robi? Suaranya kayaknya bagus kayaknya. Nanti kalau bagus tak undang Herlah. Maksudnya tak undang tok. Asifah itu. Iya coba.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa diwa iha wa terus abadati wa sifaya wa dunil absali wa diwa iha wa ala alihi wa sallim. Allahumma sholli alaihi. Ya mungkin tinggal diperbaiki lah. Banyak yang keliru lah, tapi ya paling karena grogi ya. Iya Pak, malu. Malu kucing. Ya karena banyak yang keliru ini dapat sangu ini dari Syekh Fajar bin Abah Sulaiman ini. Ya makasih. Banyak yang keliru sangunya piro iki? 1, 2, 3, 4, 500 ribu jari ya jar. Oke, dari Mas Fajar. Doakan Mas Fajar semoga menjadi orang soleh. Amin, makasih Mas Fajar. Semoga jadi anak yang soleh, berbakti kepada orang tua. Amin. Dan semoga tambah rezekinya. Amin. Bisa membahagiakan orang tua dan sehat terus. Amin. Kenal sama Mas Fajar gini? Kenal? Kenal. Kenal di mana? Ya kenal dari TikTok itu. Kenal dari TikTok. Oh, followermu iki jari iki. Follower iki. Alhamdulillah. Semoga uangnya bermanfaat ya, Bu. Amin, amin. Rencana terawih sampai kapan di sini, jenengan, Bu? Terawih di sini sampai kapan? Rencana terawih sampai terakhir, Pak. Oh, sampai terakhir. Istimewa. Nggih, aman wis. Jajan bodo Padang. Aduh, coba yang laki-laki yang garangan ada enggak? Yang muda biasa jamaah di sinilah. Coba yang muda-muda itu loh, mana itu? Mana sih orangnya mana? Coba apa yang kopiah putih itu? Nah itu. Anak muda itu. Oh ya ini. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa, Bang? Muhammad Rizky Maulana Ibrahim. Wah. Rizky Maulana Ibrahim. Ibrahim dari mana rumahnya? Ganjaran. Oh, Ganjaran sini. Nggih. Oh, Ganjaran kono padha karo lho iki sanoke anake kemang. Bukan ibunya, Bu Robi. Bukan. Oh ya. Ibrahim sama siapa ke sini? Sama Om. Om. Oh itu omnya. Berdua toh? Enggak, sama keluarga juga. Wah, sak keluarga. Isu-isu mbambai barang dijak rene. Ibrahim mic-nya dipepetkan terus, jangan dibawakan. Ibrahim, mic-nya dipepetkan. Nah. Jamaah di sini. Nggih. Jamaah apa? Tarawih. Tarawih tok. Kali subuh. Podo ae kasus iki kan. Anu, subuh juga ke sini. Kamu umur berapa, Him? Umur 13. Umur 13 lho, setidaknya iki cah umur 13 iki gampang bangkong lho. Tapi yo krana baro kaya Abah Sulaiman subuh malih rene lho. Ya ora. Lho, subuh iki biasane nek umur 13 ngono iki lho ngalami dhewe aku biyen pilih turu kadang. Kodok salate kadang. Wah, jenengan jamaah di sini sudah berapa tahun? Him. Sudah lama. Berapa tahun? 3 tahun kan. Ini terawih mulai awal sampai akhir di sini terus. Nggih. Tempatnya kamu terawihnya di mana biar? Di dalam apa di luar? Masjid. Di dalam. Nggih. Oh, alhamdulillah. Kenapa kok sering terawih ke sini? Him.
Iya. Jujur gimana, Him? Banyak teman yang kesini. Oh yes, bagus. Jadi temennya itu ahli ibadah, akhirnya dia ikut. Nah, tapi harus cari teman yang baik seperti itu. Almar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu tergantung agama temannya. Kalau agama temannya baik, insya Allah dia juga ketularan baik. Semoga menjadi orang sukses. Cita-citanya apa, Him? Pengen jadi apa ke depan itu? Apa, Him? Him? Yo, selamat malam apa? Cita-citanya pengen jadi apa, Him? Bahagiain orang tua. Luar biasa. Orang tua sehat semua, Him? Tinggal mama. Bapak kemana? Sudah meninggal. Berapa tahun yang lalu? Dari kelas 2 SD. Terus kamu saudaranya berapa? Tunggal saya. Anak tunggal. Ibu kerjanya apa, Ibu Him? Gudang rokok. Yang punya gudang? Bukan, Gus. Ibumu punya gudang apa kerja di gudang rokok? Kerja, Gus. Oh, gudangnya orang. Nggih. Oh, siap. Berarti jaga ngoten toh, jaga di gudang ngoten toh. Gimana? Linting. Nggih, geling, Gus. Oh, giling. Terus jenengan kelas berapa tadi? SMP? Kelas 2. Jadi ibu kerja di gudang yang kelas 2, mulai SD ditinggal bapak. Nggih. Iya. Nggih. Kerjanya ibu cuma itu tok. Nggih. Siap. Buat hari raya, Him dapat rezeki dari Abah Sulaiman ini 3 juta. Iya. Terima kasih, Gus. Luar biasa. Sing liyane ora usah milik. Bapakmu jek urip no. Makasih, Bah. Abah Sulaiman ini bukan Gus Nggih. Idam. Makasih. Gak apa-apa, nggih, Semoga Bang, nggih. sehat selalu, lancar rezekinya. Iya. Harus dibahagiakan itu Him, ibunya itu. Nggih. Istimewa. Kamu kalau pengen sukses Him, habis asar ya, habis asar pernah dengar surat Waqiah apa enggak kamu? Pernah. Baca 3 kali. Nggih. Itu kualitasnya kayak malam hari 14 kali itu. Kalau dibaca ba'da asar 3 kali. Insya Allah nanti sukses, Nggih, amin. rezekinya lancar. Amin. Nah, ibunya dimuliakan Him, Nggih. dimuliakan. Usia berapa ibu kamu? 50-an. 50-an. Nggih, pun sepuh. Nggih pun ngoten mawon didoakan Abah Sulaiman dan keluarganya, doakan. Nggih. Semoga Seluruh sehat jamaah selalu. doakan. Nggih. Amin. Lancar rezekinya. Amin. Nggih, mungkin ngoten mawon Him. Ngaji ya. Nggih. Mondok, Gus. Di mana? Di RU 5 Al-Bukhari. Saya istimewa. Itu nanti buat mungkin kalau pembayaran pondok ada yang belum kelar. Buat apa uangnya kira-kira nanti? 3 juta. Buat orang tua. Siap, saya. Top. Wis dimulyakne. Nggih pun ngoten mawon. Nggih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Napa? Ninja apa? Panitia. Ayo coba panitia yang teriak itu, laki-laki 1. Panitia. Satu aja. Panitia. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gus Idam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa Bapak? Ahmad Yani, Gus. Mas Yani dari mana? Dari Putra Daerah, Gus. Dari Penjalinan. Siap, Gus. Bagian apa di sini? Bagian Satgas? Satgas, Gus. Maksudnya waktunya setiap apa? Setiap terawih dan subuh, Gus. Terawih dan subuh. Bagian bagi uang. Bukan ngawal, menjaga, terus parkir, Gus. Ngawal, jaga, parkir.
Siap, Gus. Sudah berapa tahun Mas Yani? Sudah dari awal pembukaan terawih, Gus. Al Ilyas dimulai, Gus. 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu, Gus. Mas Yani, selama jenengan ikut, mungkin berkah yang dirasakan atau kebahagiaan yang dirasakan apa dari ini, acaranya Abah ini? Alhamdulillah bagi saya pribadi sangat membantu, Gus. Terutama dari segi jasmani rohani lah, Gus. Jadi program-program Abah Sulaiman itu membantu nggih? Sangat membantu, Gus. Harapannya apa? Doanya untuk Abah Sulaiman? Gus, gak bisa diungkapkan untuk doa untuk apa itu, Gus. Kalau Mas Yani dulu basicnya apa? Santri apa-apa? Garangan, Gus, Gus. Wah ini dah, iya dah. Kaya ning ST jalan, jadi ning kene jan dilumpuk ning Abah Sulaiman yo kiai, yo habaib, yo garangan, masya Allah, yo pejabat, masya Allah luar biasa. Jadi dulu ya garangan Mas Yani. Garangan pol, Gus. Sekarang agak berkurang ikut Abah Sulaiman. Alhamdulillah sih mending, Gus. Lumayan bermanfaat ya. Sudah Bermanfaat. menikah Mas Yani? Sudah, Gus. Anaknya berapa? Anaknya 2, Gus, barep kabeh, Gus. Jalar semua? Anaknya 2 barep kabeh, Gus. Rabi ping piro? Ping kalih nggih, Gus. Ping kalih, Gus. Oh menikah 2 kali? Nggih. Sunahe 3 nggih, Gus. Kowe aja Oh, mboten nggih, mboten nggih. latu-latu ning Rakyat kula wonten lho, Gus, mriki. Oh jangan, sudah, itu sudah banyak itu 2 kali. Amin, 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 Gus. Yang dulu pisah apa meninggal? Pisah, Gus. Oh nggih, nggih, siap. Nggih, putranya 2. Mas Yani, semoga terus istiqomah. Amin. Satgasnya ada berapa di sini Mas Yani? Satgasnya Abah ini? Kurang lebih 500 lebih, Gus. Wah, luar biasa. Ngalang-ngalai ST ya. Wis luar biasa. Semoga manfaat, Amin. barokah. Amin, amin, amin. Ini ada rezeki Mas Yani. Mungkin Amin, untuk, alhamdulillah, Gus. untuk hari raya. Amin, amin. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1 juta. Terima kasih, Gus. Dari Mas Fajar. Matur suwun Mas Fajar, moga-moga dados yuga sing soleh, Gus. Amin. Sing Doakan. berbakti Juragan kali gudang ini, yang Mas sepah, Fajar. Gus. Nggih. Sampun matur suwun, Gus. Nggih, Nggih. sami-sami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Mas, tanya Mas. Mungkin ini biasanya yang hadir itu sekitar berapa ribu nggih Mas? Kalau dulu diberikan hampir pernah 15.000, Gus. Wah. Dibagi uang saku semua? Semua, Gus, tanpa terkecuali, Gus. Wah. Luar biasa. Kok enek uang koyo ngene. Isin naur ini rame loh. Tum-tum apa-apa ini. Doa Bu. Siap. Matur suwun nggih, Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah iki enek neh wayahe dukun iki. Nyuwuk sik. Apa dilakoni kene? Biar apa ini, Bu? Namanya siapa jenengan? Nama. Sifantaman Sifantaman. Pun sehat panjang umur, sugih. Duitnya akeh unlimited. Pun nggih sareng-sareng kita berdoa nanti aja nganu doanya tak doain nanti nggih. Nggih, kita baca ilahilas dulu terus habis ini nanti mahal qiyam nggih. Kita ilahilas, istighfar, burdah, kita sesali doa-doa kita, nanti kita tutup dengan doa nggih. Jangan pulang dulu eman-eman keberkahannya nggih, bulan suci Ramadan. Nggih, kita tata hati kita, disesali dosa-dosanya, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala nggih. Monggo.